Apa dari yang ada di 2024 tuh 2025 kita mau mengurangi berapa? Kurangin itu ya. Kita mau kurangi kemiskinan itu berapa persen? Prabowo Gibran memprogramkan adanya badan baru, Ya, Badan betul. Layanan Penerimaan Negara. Ya. Nah, ini tentu ada kelembagaan baru, butuh waktu. PP Tapera juga mau narik 3% kan Iya. dari pekerja non ASN. Itu juga kan perlu penjelasan ke masyarakat. Buat apa dan manfaatnya apa supaya mereka tidak merasa haknya kok diambil. Ya. Halo, selamat datang kembali di podcast Roda Report of the Day. Kembali lagi bersama saya Haris Trian sebagai pembawa acara podcast Roda. Nah, seperti episode sebelumnya, saya hari ini kedatangan bintang tamu nih, salah satu politikus Partai Gerindra, Pak Kamru Samad. Iya. Selamat datang Pak Kamru Samad. Terima kasih Mas Hari. Selamat datang di podcast Roda nih Pak. Iya, senang bisa nyampe di ke Roda nih. Alhamdulillah. Gimana Bang? Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini baru lebih landai setelah pemilu. Gimana Bang, lagi sibuk apa sekarang setelah pemilu nih Bang? Kan DPR udah nggak reses lagi nih Bang. Betul, sekarang. kita lagi persiapan pembahasan KEM PPKF, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN 2025. Gimana Bang perjalanan pembahasan itu Bang? Tadi kan baru diparipurnakan juga tuh Bang. Jadi siklus pembahasannya dimulai dari usulan pemerintah, disampaikan melalui sidang paripurna, kemudian seluruh fraksi memberi pandangan terhadap KEM PPKF yang diusulkan pemerintah. Kemudian minggu depan pemerintah kembali memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi. Oke. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan di komisi 11 Untuk pembahasan itu Bang dari untuk 2024. pembahasan dan sekaligus mengambil keputusan. Oke. Iya. Pembahasan apa aja sih Bang kira-kira yang bakal menjadi pokok Bang, apalagi untuk 2025 ini kan pemerintahan baru ya Iya. Bang? Jadi KEM PPKF itu adalah outputnya pertama menetapkan target pertumbuhan ekonomi di 2025. Berapa persen kita ingin capai Iya, pertumbuhan targetnya berapa tuh, Bang, ekonomi? kira-kira? Nah, pemerintah memang masih kami fraksi Gerindra menilai lebih konservatif pemerintah karena menargetkan range-nya antara 5, sekian sampai 5,5 di 2025. Jadi kita melihat harusnya lebih progresif. Kenapa? Dengan pemerintahan baru kita harapkan akselerasi kebijakan jauh lebih cepat. Ya kan, arus investasi jauh lebih cepat. Iya. Implementasinya dan juga spending government juga kita harapkan jauh lebih better lah ya, lebih efektif dan TKDD-nya bisa benar-benar menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di desa. Jadi output KEM PPKF pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, Mas Haris itu menetapkan berapa persen sih angka pengangguran yang kita ingin kurangi di 2025. Berapa sih Bang kira-kira itu Bang? Berapa dari yang ada di 2024 tuh 2025 kita mau mengurangi berapa? Kurangin itu ya. Kita mau kurangi kemiskinan itu berapa persen? Jadi ada kemiskinan ekstrim, ada atau kemiskinan absolut, kemudian ada kemiskinan yang menurut standar kita. Nah itu berapa persen kita mau? Nah setelah kita menetapkan tentu dilihat nih instrumen apa yang akan digunakan, fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial sebagai instrumen untuk faktor pendorong supaya program Bisa berjalan. Nah itu semuanya yang perlu diselenggarakan di KEM PPKF. Selanjutnya output KEM PPKF juga adalah menetapkan NTN, nilai tukar nelayan Mas Haris. Oke. Jadi salah satu basis kemiskinan itu kan di petani, nelayan, Sama ya kan buruh gitu. gitu-gitu. Dan buruh ya, dan pekerja informal tentunya. Nah, NTN-nya berapa yang kita ingin targetkan? 103, 104, kita akan lihat. Sehingga di situ juga akan ditetapkan NTP, nilai tukar petani. Jadi nilai tukar nelayan, nilai tukar petani. Lalu kemudian nilai tukar rupiah. Juga output dari KEM PPKM. Nah, kita tahu kan sekarang nilai tukar rupiah di atas daripada proyeksi yang disepakati DPR dan pemerintah di tahun 2024. Nah, faktornya tentu waktu itu kita sudah prediksi tetapi tidak semasif seperti ini dan
ternyata ini gejala global ya, karena hampir semua mata uang di negara tetangga Rata juga ya, Bang, mengalami pelemahan. Ya, mereka menyebutnya penguatan dolar. Ya. Nah, kemudian output berikutnya lifting minyak. Berapa barrel yang kita targetkan produksi di 2025, sehingga dari situ kita lihat berapa kebutuhan masyarakat dan berapa yang harus diimpor. Itu. Lalu kemudian selanjutnya di Camp PPKM juga menetapkan suku bunga SBN. SBN. Jadi surat berharga negara ataupun SUN itu harus ditetapkan di Camp PPKM dengan melihat perkembangan ekonomi, dinamika, dan juga surat utang yang diterbitkan oleh beberapa negara yang apple to apple dengan Indonesia. Jadi government bond. Sehingga dari situ semuanya bagian daripada upaya untuk menutup kita punya defisit. Lalu kemudian di Camp PPKM juga kita menetapkan tax ratio, penerimaan negara dari pajak, bea cukai, PNBP, dan hibah. Jadi berapa yang kita targetkan? Tax ratio kita itu berapa? Nah, ini yang memang agak sedikit kita hati-hati menetapkan tax ratio karena Prabowo Gibran memprogramkan adanya badan baru, Badan Layanan Penerimaan Negara. Nah, ini tentu ada kelembagaan baru, butuh waktu dan seterusnya. Ini yang kita lagi coba pelajari ini. Tapi kemungkinan bakal terbentuk gitu, Bang. Kalau Partai Gerindra udah pasti bakal mendukung kan, Bang. Tapi kalau dinamika yang ada gimana, Bang? Memang ada sejumlah badan layanan yang akan dibentuk ya. Kalau saya melihat diskusi perkembangan dewan-dewan pakar, misalnya Badan Gizi Nasional, Mas Haris. Badan Gizi Nasional itu sebetulnya sudah ada payung hukumnya di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ditetapkan oleh DPR. Sudah diatur di dalam satu pasal bahwa pemerintah harus segera membentuk Badan Gizi Nasional. Itu kemudian yang menjadi pelaksana program makan bergizi gratis ya. Program makan bergizi gratis. Jadi melalui Badan Gizi Nasional tinggal menunggu PP-nya. Peraturan pemerintah dari turunan Undang-Undang Kesehatan. Kemudian Badan Layanan Penerimaan Negara ini yang masih dipelajari, dikaji positioning kelembagaan dan cantolan hukumnya, cantolan undang-undangnya. Seperti apa harus dilihat ya, Bang, mengacu dari tapi hampir semua pemikiran di DPR sepakat bahwa perlu ada badan khusus yang menangani penerimaan negara. Jadi kalau diskusi-diskusi informal tuh juga berkembang wacana itu supaya lebih mudah dikontrol dan masyarakat juga lebih aware terhadap dinamika atau perkembangan layanan terhadap penerimaan negara. Kenapa? Selama ini kan pajak dibawa Kementerian Keuangan. Kementerian ini sebagai bendahara, juru bayar, tapi dia juga yang terima. Harus yang terima uang dari masyarakat. Jadi dia menerima, dia membayar, terus dia mengelola juga aset negara. Jadi kewenangannya sangat luas. Nah, di beberapa negara kan memang benchmarknya itu ada di negara-negara maju di mana pajak dipisahkan dengan Treasury Minister. Jadi antara Treasury Minister dengan penerimaan negara itu terpisah. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar pemikiran untuk mengoptimalkan kita punya penerimaan negara. Begitu, Mas Haris. Berarti mayoritas fraksi setuju ya, Bang. Kemarin sih saya lihat sempat juga Pak Bamsud bilang kan ketemu sama Pak JK tuh, dia bilang Pak JK juga mendukung dengan adanya pembentukan itu tuh, Bang. Jadi memang tapi itu kewenangan eksekutif ya. Kalau DPR tidak begitu detail tentang karena kewenangannya ada di eksekutif. Kita masih fokus di persiapan APBN karena periode tahun 2024 ini, Mas Haris, waktu kita kan pendek. Kita hanya bersidang sampai 30 September. Jadi berbeda tahun lalu. Tahun lalu kita sidang sampai 30 Desember kan. Sebelum tahun baru. Iya, jadi APBN tuh harus diketok paling lambat di minggu kedua September.
Karena iya, 1 Oktober tuh sudah pelantikan baru. sudah harus pelantikan. Nah, kita ada Lemhanas ya yang semua DPR terpilih. Jadi ada banyak program menghadapi pelantikan itu. Nah, itu. Jadi seluruh agenda termasuk tadi empat undang-undang inisiatif DPR kan hari ini disetujui di paripurna untuk dilanjutkan pada tingkat pembahasan. Itu semua juga harus rampung di September. Begitu Mas Haris. Siap. Bang, tadi bicara soal ekonomi pertumbuhan 5,5% ya Bang, kata Bang ya. Kan ada perkataan bilang kalau Indonesia ingin menjadi Indonesia Emas 2045 itu harus mencapai 6% ya Bang, ekonominya itu. Iya. Kalau Abang itu melihat Indonesia bisa mencapai itu nggak Bang? Indonesia Jadi Mas Haris sebetulnya tahun ini, kalau nggak salah sekarang Balik DPR sedang membahas RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Jadi 2045. Jadi panduan kita dalam menjalankan pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan. Itu sedang dibahas. Nah, 2045 kenapa disebut emas? Karena 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, apa yang ingin dicapai kalau kita review pidato Presiden Jokowi di 2019 ketika beliau pengucapan pidato pelantikan periode kedua, beliau mengatakan ingin Indonesia 2045 itu tingkat pertumbuhan ekonominya itu di atas 7%. Kemudian income per kapita masyarakatnya itu di atas 18.000. Angka penganggurannya mendekati 0%. Angka kemiskinannya mendekati 0%. Artinya ada interval waktu 20 tahun Mas Haris yang harus kita breakdown per 5 tahun. Itulah yang disebut dengan RPJMN. Iya kan, yang akan diusulkan mungkin bulan ini oleh pemerintah ke DPR. Setelah ada, jadi RPJP 20 tahun, RPJMN per 5 tahun, APBN per tahun. Jadi turunannya dibuat seperti itu. Nah, jadi 2025 yang sedang dibahas itu part besar, bagian besar daripada tangga yang akan kita lalui untuk pembangunan nasional kita. Nah, kita melihat persoalan mendasar kita itu adalah sumber daya manusia, SDM. Kenapa SDM Indonesia IQ-nya rata-rata dibanding beberapa negara di Asia misalnya, di Asia Tenggara misalnya? Itu karena banyak sekali anak-anak Indonesia yang lahir itu sejak di dalam kandungannya kekurangan gizi, Mas Haris. Betul. Nah, sehingga kenapa bisa kekurangan gizi? Karena orang tuanya tidak memiliki pendapatan yang cukup. Tidak memiliki pendapatan yang rutin. Istilahnya Senin Kamis, Mas Haris. Nah, kenapa bisa orang tuanya tidak punya pendapatan yang kontinu, berkelanjutan, stabil? Karena latar belakang pendidikannya. Nah, jadi ini siklus kayak lingkaran setan, Mas Haris nih. Situ-situ aja, nah, itu kemudian Pak Prabowo ingin memutus mata rantai lingkaran setan itu supaya berhenti melalui pemberian makanan bergizi. Iya, jadi buat anak-anak mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA dan ibu hamil. Jadi sejak di dalam kandungan sudah diintervensi dia punya kebutuhan nutrisi semua gizi untuk memutus mata rantai tadi stunting dan seterusnya. Sehingga SDM kita ke depan bisa lebih unggul. Nah, tentu ini adalah program jangka panjang, Mas Haris. Karena ini baru bisa dilihat hasilnya itu kira-kira 10-15 tahun yang akan datang. Langsung instan ya, Bang. Iya, tidak akan langsung bisa kita lihat, tetapi kita bisa lihat trennya bahwa menghadapi 100 tahun SDM kita ada persiapan menuju ke sana. Nah, karena itu otoritas fiskal, moneter, makroprudensial semua harus diarahkan ke sana. Iya kan, tidak boleh kemudian kita hanya mengandalkan fiskal APBN. Kenapa? Karena kalau fiskal satu-satunya dia terbatas hanya 3.000 triliun lebih, Mas Haris. Nah, sementara ada di mikroprudensial di perbankan ada 14.000 triliun perputaran uang. Ini harus kita dorong supaya 14.000 uang di perbankan ini mengucur dalam bentuk kredit ke masyarakat sehingga
ekonomi itu gerak, ya, ada perputaran lapangan kerja bisa terbuka. Ya, caranya gimana? Suku bunganya harus diturunkan. Itu selalu kita ingatkan Bank Indonesia supaya jangan sampai menetapkan suku bunga acuan itu terlalu tinggi. Betul, ini kan Bang. resim suku bunga tinggi sekarang, Mas Betul, Aris. Bang. Nah, apalagi yang KPR ya, Bang ya. Iya, kalau iya betul. Aduh. Apalagi BP Tapera juga mau narik 3% kan Iya. dari pekerja non ASN. Itu juga kan perlu penjelasan ke masyarakat. Buat apa dan manfaatnya apa supaya mereka tidak merasa haknya kok diambil. Tapi bagian daripada tabungan yang dimana mereka dapatkan dalam bentuk rumah nantinya. Itu yang perlu sosialisasi. Kalau Abang soal program itu gimana, Bang? Menurut saya program ini baik dan inilah salah satu jaminan sehingga semua masyarakat kita khususnya yang berpenghasilan sudah akan punya rumah. Hanya ini caranya. Nah, tetapi ini perlu sosialisasi dan perlu kapan masa pemberlakuannya, misalnya. Jadi 2 jangan tahun langsung lagi, dadakan gitu, Bang ya. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dan seterusnya. Tapi sosialisasi dulu masif, sehingga mereka bisa menerima. Oh, tahun ke-6, tahun ke-7 saya punya peluang untuk punya rumah sendiri. Iya kan? Apalagi kalau per home, rumah pertama. Mas Aris nikah, yang pertama pengen punya rumah. Masa habis nikah mau kos-kosan? Betul nggak? Mau kontrak melulu kan pengen punya rumah kan? Nah, terus mana skema yang disiapkan pemerintah supaya pasangan muda itu mereka ada jaminan? Nah, salah satunya melalui BP Tapera. Tapi program ini nggak mungkin dalam waktu dekat ini ya, Bang? Nah, itu yang perlu kita tanya ke pemerintah. Penerapannya mulai kapan? Apalagi ini kan lagi pro kontra banget nih. Iya, perlu sosialisasi. Saya kira karena belum sosialisasi. Sama BPJS waktu BPJS itu ya. Awal-awal kan awal juga. Semuanya, tapi sekarang kan terus kita lakukan pembenahan kan. Digitalisasi sistem layanan BPJS udah jauh lebih bagus. Ada kepastian kita akan mendapatkan treatment medical treatment akan kita dapat tanggal berapa, jam berapa, siapa dokternya. Udah mulai kan tertata. Betul. Jadi ini tahun ke-5 kalau nggak salah, tahun ke-6 BPJS ini diterapkan. Nah, tabungan Tapera itu penting sekali untuk kepastian kepemilikan rumah. Karena kalau Mas gaji 5 juta per bulan. Terus kebutuhan makan minum 4.700.000. Terus mau nabung apa? Iya, betul. Kan begitu kan? Betul. Nah, terus sekarang dipotong 3%. Mesti dijelaskan. 3%-nya itu apa manfaatnya? Buat apa? Terus kapan mereka bisa nikmati? Itu yang mereka perlukan menurut saya. Intinya sosialisasi ya, Bang. Sosialisasi, edukasi. Karena itu nanti kita coba dorong BP Tapera karena mereka juga biasa ke Komisi 11. Kita nanti dorong supaya mereka bermitra dengan DPR. Iya, dengan media sosial untuk bisa mengedukasi. Apalagi ini kan literasi ke masyarakat. Di sosmed nih, aduh gaji udah pas-pasan. Iya. Dipotong lagi. Lagi kan. Nah, tapi ini adalah jaminan kepastian mereka untuk mendapatkan rumah. Nah, tapi kapan? Terus jenis rumahnya. Apa ya? Terus, subsidi atau bukan? Iya, itu semuanya yang perlu sosialisasi. Tapi nggak bisa dipungkiri memang masalah rumah ini persoalan untuk generasi muda ya, Bang ya. Penting sekali. Apalagi kita sedang menghadapi Gen Z ya, usia produktif yang sangat besar di tahun 2030, Mas Haris. Ya, bisa kita bayangkan ketersediaan SDM kita itu kalau kita tidak mendorong mereka untuk menjadi entrepreneur, lapangan kerja yang terbatas, kita mengandalkan investasi dari luar atau investasi dari dalam tidak cukup kuat. Makanya kita dorong diskusi kita bukan lagi apakah di atas 5%. Di DPR itu pertumbuhan ekonomi bukan lagi itu. Sebetulnya diskusi kita itu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Mas. Yang berkualitas bukan 5-6% lagi. Apa indikator pertumbuhan ekonomi berkualitas? Setiap pertumbuhan ekonomi 1%, indikatornya itu harus bisa menciptakan antara 100.000 sampai 150.000 lapangan kerja baru. Setiap harinya atau setiap tahun itu? Setiap tahunnya tentunya kan. Jadi misalnya 2023 kita tumbuh di atas 5%. Harusnya itu ada 750.000 lapangan kerja baru. Di mana saja? Sektor apa saja? Nah, ini yang belum terkoneksi antara dunia usaha, data pemerintah,
dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Kalau dia negara maju seperti di Amerika, Mas Haris, setiap bulan diumumkan, sektor transportasi menyerap tenaga kerja 2.000 orang bulan ini. Itu diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerjanya. Tiap bulan. Sektor kuliner. Jadi, kelihatan ya Bang ya, di mana F&B ya. menyerap tenaga kerja sekian. Terus begitu juga yang menganggur, sektor ini ada pengangguran baru sekian. Jadi terpantau real time. Jadi pemerintah juga tahu apa aja yang, dan masyarakat juga tahu ini lagi berkembang, jadi mereka akan mengikuti tren itu. Itu di negara-negara maju udah begitu. Jadi kepantau, makanya bansosnya langsung mengintervensi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Iya, karena single identity udah berlaku kan. Jadi misalnya Mas Haris kehilangan pekerjaan, PHK. Terus santunan PHK-nya, tunjangan PHK-nya hanya bisa 6 bulan. Bulan ke-7 kalau nggak dapat kerjaan, gimana caranya? Itulah kalau di Amerika, negara maju, orang itu melapor ke dinas sosialnya. Saya tidak dapat pekerjaan, minggu depan saya sudah habis, saya punya santunan, nggak punya makan minum lagi. Dia diberi kesempatan untuk memilih beberapa alternatif. Salah satunya, kalau kita sebutnya di sini pengemis kan. Kalau di sana tapi dia dikasih kesempatan. Misalnya kamu di ruas jalan ini boleh berdiri, kemudian di lehernya digantung homeless. Jadi dia boleh minta-minta, tapi digantung. Tapi dikasih gitu ya? Kamu di sini, lokasinya hanya boleh di sini, terus waktunya ada sekian dan ini berapa lama. Jadi semua tuh diatur dalam sistem itu. Jadi terkontrol. Kalau kita kan di sini belum sampai ke sana. Itu yang kita ingin. Tapi Abang optimis di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini lapangan pekerjaan akan banyak tercipta, Bang. Apalagi kan salah satu visi misinya juga Pak Prabowo Gibran kan menciptakan lapangan pekerjaan nih, Bang. Bagi anak muda dan semuanya untuk Mas Haris, di desa-desa itu Mas Haris, kan setiap tahun kita berikan dana desa 1 triliun. Dana desa. Kan 1 miliar satu desa misalnya kan. Bagaimana mereka juga mengalami kemajuan yang signifikan setiap tahun.